Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, yes. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Yes. Tak kusangka, benar Tuhan, biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk selalu mengejar hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan, untuk selalu memprioritaskan Kau yang terutama bagi hidup kami Tuhan. Dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan sekali lagi, ku memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami membawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, mengejar
dalam hidupku. Katakan dengan imanmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Yes. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita katakan, oh, memandang wajahmu, mengejar hatimu dalam hidupku. Kami membawa sembah kami Tuhan, kami membawa pujian kami Tuhan, kami membawa rasa syukur kami Tuhan buat setiap kebaikan-Mu sepanjang hari Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan. Yes. Hadir-Mu dalam hidup, kita akan mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam, katakan sekali lagi, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah boleh Tuhan hati kami selalu haus mengejar hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hati kami selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kemana kami akan lari Tuhan dari kebaikan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Banyak hal-hal yang mengecewakan kami Tuhan. Keadaan sekeliling kami menakutkan kami Tuhan. Tapi kami enggak takut Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang memberi kekuatan, penghiburan, dan sukacita bagi kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan pujian kami mau naikkan syukur kami mau naikkan penyembahan kami. Bukti rasa terima kasih Tuhan kepada Engkau Tuhan. Yes, Engkau baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan, haleluya, haleluya. Yes, Kau baik Tuhan. Oh, ya Kau baik Tuhan. Oh, ya Kau baik Tuhan. Ya Kau baik Tuhan. Hati kami, mulut kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bentuk pernyataan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ya Kau baik Tuhan. Ya Kau baik Tuhan. Yes, haleluya. Oh, Kau baik Tuhan. Haleluya. Yes. Memandang wajah-Mu, mengikuti
kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupmu. Katakan mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yes Tuhan, segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami mau menari Tuhan. Kami ini kami bersorak muji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Apa kabar saudaraku? Baru 30 orang ya. Saya mau mendengar suara 1000 orang di sini. Apa kabar saudaraku? Dahsyat, luar biasa, amin. Katakan, sebab Tuhan Yesus baik. Kita mau masuk gerbangnya. Yes. Katakan, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Yang merasakan cinta kebaikan Tuhan katakan, sebab Tuhan baik. Yes, Kau baik, ya Kau baik. Anugerahnya kekal selamanya. Kata masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, oh, oh, oh. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati. Semua katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Umur
Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Katakan kasih Allah. Oh, oh. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir umur. Katakan sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Yes, dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sekali lagi. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya. Haleluya. Saya undang jemaat untuk bisa duduk kembali. Saya mengundang semua kaum pria untuk maju ke depan, untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Semua kaum pria yang ada saya undang untuk maju ke depan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Ada satu ketinggalan. Saya undang untuk maju ke depan. Semua kaum pria. Yes. Ada satu sobatku yang setia.
Yes. Sekarang saya undang seluruh kaum wanitanya untuk maju ke depan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Yes. Ada satu sobat kita yang setia dan tak pernah mengecewakan kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, benar Tuhan. Kau penolong yang selalu setia Tuhan. Kau yang tak pernah mengecewakan Tuhan. Mungkin orang terdekat kami mengecewakan kami Tuhan. Mungkin orang-orang yang kami anggap hebat bisa mengecewakan kami Tuhan. Atau keadaan mengecewakan kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ada sosok pribadi yang selalu ada bersama kami. Yang selalu setia. Yang tak pernah membuat kami kecewa Tuhan. Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak hal yang kami dapat lalui Tuhan bukan karena kuat gagah kami. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, kekuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau penolong kami, Kau sahabat kami. Yes Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia.
keperluanku. Yes. Kau tak pernah mengecewakan kami Tuhan. Untuk itu kami bersuka. Benar, katakan penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi. Yes, kami percaya Tuhan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, yes Tuhan, kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Saya undang jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Katakan dengan imanmu sekali lagi. Yes. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Katakan tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Yes Tuhan, Kau Allah yang tak pernah mengecewakan kami Tuhan. Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Kau sumber sukacita kami Tuhan. Tiada kami takut Tuhan. Tiada kami gentar Tuhan menghadapi badai cobaan yang ada Tuhan, yang coba menjatuhkan kami. Intimidasi yang mencoba menjatuhkan kami, membuat kami lemah Tuhan, membuat kami jauh Tuhan. Keadaan yang menyusahkan Tuhan membuat kami jauh Tuhan. Tidak akan pernah Tuhan. Tapi karena kami percaya Tuhan, ada satu sosok, ada satu pribadi yang setia, yang selalu ada buat kami. Sekalipun kami jatuh Tuhan, sekalipun kami jauh daripada Engkau Tuhan, Kau tak pernah lari Tuhan. Kau selalu ada buat kami Tuhan. Mengejar hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Biar ini Tuhan menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk terus selalu mencari Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yes, yes, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya,
Tuh, katakan sekali lagi, tetap percaya. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi katakan tetap percaya. Tetap percaya. Sekali lagi dengan imanmu, katakan tetap percaya. Ku tetap percaya Tuhan setia. Kau setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan kami Tuhan ada pada tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau siapkan telinga mata kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh lembut Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar Tuhan boleh tertanam baik dalam hati kami dan juga berbuah lebat Tuhan. Tegur kami lagi Tuhan, tegur kami, ingatkan kami Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu yang bekerja Tuhan pada hamba-Mu Tuhan. Segala puji syukur Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan dulu dong. Haleluya, haleluya. Siapa yang rasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini, angkat tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita. Dan kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan Agustus tahun 2021. Tentunya semua karena pertolongan daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya tentunya ucapkan banyak terima kasih buat seluruh sidang jemaat yang sudah mendukung dalam doa dan mensupport perjalanan penginjilan saya selama kurang lebih 10 hari di Kota Medan, saudara. Saya ingin bersaksi sedikit bahwa perjalanan saya adalah perjalanan mujizat. Kenapa, saudara? Karena ketika saya berangkat, diberlakukanlah yang namanya PPKM darurat, saudara. Ya, keadaan kan sekarang tidak bisa diprediksi, ya. Kadang-kala diperpanjang, lalu ada kebijakan-kebijakan yang berubah. Dan ketika saya berangkat, rupanya harus tambah lagi satu surat, yaitu surat perjalanan, saudara. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa berangkat keluar kota, baik ke Jakarta maupun keluar Jakarta. Nah, singkat cerita saudara, ketika Bapak Aldo antar saya ke airport sepinya luar biasa saudara. Ya, hampir-hampir tidak ada orang. Jujur dalam hati saya berkata begini, wah ini bisa-bisa saya nggak berangkat ini. Gitu ya, karena tiket sudah di tangan dan sudah PCR dan itu biaya yang lumayan saudara ya. PCR di Jakarta itu bukan murah saudara, 700 sampai 900 ribu. Satu kali PCR dan itu hanya berlaku 2 hari saudara, belum lagi tiket. Lalu saya berangkat dengan iman saudara, ya saya percaya Tuhan menolong. Nah tiba di airport saudara, ada antrian yang begitu panjang dan sebagiannya itu banyak yang nangis. Ih saya kaget saudara, karena kenapa? Ada banyak orang nggak tahu kebijakan yang baru. Mereka bukan cuma harus punya surat vaksin yang pertama, mereka harus PCR tapi juga harus ada surat jalan yang masuk akal. Nah puji Tuhan saudara, Bapak Gembalamu ini sudah punya surat dari organisasi dan undangan resmi dari Kota Medan saudara. Jadi ketika saya menghadap meja pertama, saya taruh itu surat paling atas. Ya, lalu waktu saya menghadap orang berkata, Bapak ada keperluan apa? Saya langsung bilang, saya pendeta. Saya ada tugas pelayanan. Oh Pak Pendeta, haleluya. Mau kemana Pak Pendeta? Mau ke Medan. Oh iya Pak, langsung Pak. Oh puji Tuhan saudara. Sedangkan yang lain udah pada nangis. Bahkan ada seorang bapak rupanya ditinggalin sama keluarganya. Nggak punya uang saudara. Karena memang tahunya berangkat sampai di kampung saudara. Lalu ketemu lagi meja kedua tentara saudara. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Langsung saya bilang, saya pendeta, saya mau pelayan. Oh Pak Pendeta lagi, dicap lagi saudara. Jadi 3 meja lewat lancar saudara. Dan puji Tuhan,
Kenapa saudara? Saya kayak sultan saudara. Kenapa? Di pesawat cuma 20 orang. Jadi bayangkan pesawat yang harus menampung ratusan orang hanya 20 orang. Dan puji Tuhan bisa tiba di kota Medan dengan selamat. Semua karena kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih buat doa-doa saudara. Dan saudara kalau berteman saya di FB, saudara dapat lihat saya melayani beberapa tempat termasuk terakhir KKR di Namotrasi namanya ya. Di satu kampung keluar dari kota Medan dan lawatan Tuhan dahsyat luar biasa saudara. Ya, nggak tanggung-tanggung. Setelah itu Bapak Ibu saya diulosin saudara. Ya, katanya Bapak sudah ada marga baru. Ya, walaupun belum diadatin ya. Orang tua saya yang dari Medan, marga saya yang baru marga Ginting saudara. Oh, ada tepuk tangan saudara. Oh haleluya, saudara bersuka cita pagi hari ini. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Saudara tidak bisa pergi bersama saya. Tetapi doamu dan sokonganmu membuat saya bisa ada di mana-mana tempat. Orang berkata begini, kok kamu bisa ya? Orang lagi PPKM, orang harus di rumah, kamu malah terbang-terbang. Bukan karena saya saudara. Karena panggilan Bapak Gembalamu, saya harus ada di medan penginjilan. Dan mereka sudah berkata, Pak harus datang lagi. Bahkan minimal 1 tahun 3 kali ke Medan. Saya bilang, mau kapan saja asal ada kesempatan, saya berangkat saudara. Karena memang inilah panggilan saudara ya. Dan nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Katakan amin saudara. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Hari ini saya akan berbicara tentang apa itu kasih. Biasanya kasih itu hanya dibicarakan hanya kepada pasangan hidup. Tetapi kasih yang sesungguhnya itu seperti ini. Coba buka Matius 22. Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Matius 22 ayat 36. Kita baca bersama sampai ayat 40. 1, 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sama-sama katakan sama saya, mengasihi Tuhan. Belum semua, sama-sama katakan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Sekarang lihatnya ke atas, mengasihi Tuhannya ke atas, sesamanya lihat kanan kiri. 2, 3, mengasihi Tuhan, mengasihi haleluya. Nah, saudara berbicara mengasihi Tuhan dan sesama, ini adalah hukum yang paling mendasar, saudara. Kekristenan adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, tetapi harus juga kita mengerti bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama. Itu adalah hasil dari kita mengasihi Tuhan. Nanti kita akan melihat bahwa saudara, ada banyak orang berkata mencintai Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesama. Itu adalah bohong besar, saudara. Yang ngerti katakan amin, saudara. Ya, jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita mengasihi Tuhan? Dilihat dari ketika kita bisa mengasihi sesama. Saudara boleh catat, saya memiliki definisi dari apa itu kasih yang sesungguhnya. Ya, kasih yang sesungguhnya yang pertama, saya pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa saudara ya. Love to the unworthy. Mengasihi kepada orang yang tidak patut dikasihi. Wah, ini berat saudara. Betul? Mengasihi kepada orang yang tidak patut dikasihi. Pertanyaannya, siapa orang yang tidak patut dikasihi? Bukan fam musuh saudara ya. Karena di Gading Gria ada famnya musuh. Tapi nggak pakai H saudara ya.
Musuh kita seringkali adalah orang yang tidak patut. Loh iya dong Pak, dia kan udah menyakiti saya. Dia sudah berbicara jelek sama saya. Dia udah fitnah saya Pak. Nggak mungkin saya mengasihi dia, impossible. Tetapi kasih, definisi kasih yang sebenarnya adalah kasihilah mereka buat mereka yang tidak layak dikasihi. Saudara dengar ya, kita nggak cari musuh, tapi seringkali orang menjadikan kita musuh. Betul nggak saudara? Halo? Kita nggak cari masalah, tapi seringkali orang cari masalah sama kita. Tetapi buat mereka juga kita harus digampar pipi kanan. Aduh, Pak, gampar kan sakit ya Pak? Ya iyalah. Betul? Pukul-pukul lagi. Memang Kristen itu seringkali menjadi kaum yang lemah. Membuat dikatakan kita itu selalu harus mengalah. Nggak apa-apa saudara. Saudara, saya ingat firman Tuhan berkata, berdiam diri, Allah ganti berperang bagi kita. Kita jangan lawan. Biar penghakiman itu datangnya dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Definisi yang kedua, love is pure. Kasih itu tidak menuntut balasan, tulus, dan tidak ada motivasi. Saudara, sering nggak mendengar ada orang ngomong gini, take and give. Apa? Kalau kamu kasih, aku itu hukum dunia, saudara. Betul? Iya dong, saya kasih kalau kamu kasih. Tetapi love is pure, memberi tanpa motivasi. Apa yang sudah dikasih, nggak usah dipikir. Makanya ada ayat berkata, tangan kanan kasih, tangan kiri jangan tahu. Yang ngerti katakan amin dong. Haleluya. Saya bangga dengan beberapa ibu dan bapak. Mereka berkomitmen, nggak disuruh, nggak diminta, mereka lakukan beresin gereja, sapu pel gereja. Mereka tahu di tempat ini nggak ada pengerja kita. Bagaimana bisa kok konstan bertahun-tahun melakukan itu? Karena punya kasih. Bukan kepada saya, kepada dia yang tidak kelihatan. Dia juga yang akan memberkati kita. Mengasihi tanpa syarat, Pak. Ini adalah prinsip dasar. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, diwujudkan dengan mencintai tanpa syarat. Saya selalu ngomong begini, saudara. Ukurannya kita mengasihi Tuhan adalah ketika Tuhan juga mengasihi kita. Bagaimana kita bisa menerima orang lain ketika Tuhan juga terima kita. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Dosa semerah kermisi akan diputihkan seperti apa? Seperti salju. Yang ketiga, definisi dari kasih yang sejati adalah every day is love. Setiap saat, setiap waktu ada kasih. Coba sekarang saya masuk pada poin yang pertama dari definisi adalah kasih. Lukas 15 ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu demikian, jika akan ada sukacita di sorga, juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan. Kasih selalu berujung kepada pertobatan, berbicara keselamatan. Kasih yang Tuhan berikan enggak serta-merta hanya memberikan peluang untuk kita berbuat salah. Saya ulangi ya. Kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa dipakai hanya untuk menerima kesempatan demi kesempatan toh. Kasih itu punya tujuan.
Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, apa? Tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup. Jadi kasih yang Tuhan berikan tujuannya keselamatan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Nah, demikian juga akan ada sukacita kalau ada pertobatan. Jadi kasih kepada mereka yang tidak layak menerima tujuannya adalah bertobat. Coba lihat ayat yang ke-10 sekarang. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi kasih tujuannya adalah pertobatan. Sekarang saya mau tanya pagi hari ini. Siapa jemaat di tempat ini yang hadir, yang sudah bertobat? Angkat tangan. Boleh? Mama. Haleluya. Oh, nggak ada haleluya ya. Apa pertanyaan Bapak Gembala kurang jelas? Saya mau tanya jemaat, siapa jemaat GPD Yodan Kebon Baru yang sudah bertobat? Angkat tangan. Haleluya. Bikin KKR lagi nih kayaknya nih. Saudara udah bertobat dari mabuk? Saudara udah bertobat dari rokok? Saudara udah bertobat dari ngomongin orang? Saudara bertobat dari ngomong yang gak jelas? Itu tobat namanya, saudara. Oh, aminnya cuma sedikit ya. Berarti banyak yang belum bertobat nih. Saudara pernah dengar khotbah saya yang ketika jangan mengangkat tangan kalau tanganmu kotor di hadapan Tuhan. Kalau mulutmu najis, perbuatanmu perbuatan yang menyakiti Tuhan. Ingat, hanya dengan kekudusan, hanya dengan kesucian orang bisa melihat wajah Tuhan. Kenapa sulit sekali Anda melihat kemuliaan Tuhan di dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu, karena engkau gak bertobat. Halo? Bapak Ibu mari bertobat. Bertobat itu gak bisa sekali altar call selesai. Enggak, bertobat itu tiap hari. Yang ngerti katakan amin dong saudara. Bertobat tiap hari. Minta ampun sama Tuhan. Ingat Alkitab berkata, ada satu orang bertobat, terjadi sukacita buat malaikat dan di sorga. Melihat orang bertobat, bagi saya itu lebih berharga dari engkau memiliki emas, perak di dunia ini. Hartamu tidak akan membawa engkau pada pertobatan, tapi keputusanmu akan membawa engkau kepada pertobatan. Dan itu yang Tuhan cari. Anda mau makan, minum, perjamuan tiap hari, kalau nggak bertobat sama juga bohong. Dengar, ini cuma simbol, ini cuma sarana, tapi keputusan datang dari saudara. Yang ngerti katakan amin. Yang berikut, yang pertama tadi, cinta atau kasih kepada mereka yang tidak layak menerima kasih. Yang kedua, berbicara kasih yang tulus. Tidak ada motivasi. Kita tahu ceritanya dalam Kejadian 22 ayat 1-14. Abraham diuji kasihnya. Abraham diuji cintanya kepada Tuhan untuk mempersembahkan apa? Ishak anaknya. Betul saudara? Dan dilihat dari situ, berdasarkan itu, Tuhan sedang menguji kasih Abraham. Tetapi saya ingin bicara tentang hal yang lain. Coba buka Yohanes 21. Ayat 15. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan apa? Domba-dombaku. Next. Kata Yesus pula kepadanya, untuk keberapa kali? Untuk keberapa kali? Kedua kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Jawab Yesus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Apa berhenti sampai situ? Next. Kata Yesus kepadanya untuk berapa? Ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba. Perhatikan baik, saya mau tanya sama saudara, kalau Tuhan bertanya satu kali penting gak? Halo, yang lain mana suaranya? Penting gak? Tuhan bertanya sekali penting gak? Ini yang bertanya Yesus, saudara, bukan orang lain. Tapi Alkitab berkata yang ayat yang kita sudah baca, dia bertanya sampai 3 kali. Berarti berbicara mengasihi Tuhan, Tuhan sedang menguji kita. Haleluya, haleluya, jemaat GPD dan Kebon Baru. Sekarang saya mau tanya, ini di luar dari khotbah. Saudara lebih senang ibadah di gereja apa pakai online? Iyalah saudara. Enakan di gereja Om Vince ya? Ya iyalah jelas saudara. Kenapa saudara datang? Karena saudara mencintai Tuhan. Kenapa saudara ada di tempat ini? Kenapa bertahun-tahun ada masalah, ada tantangan, ada cobaan, ada rintangan, ada beban, Anda tetap setia. Why? Kenapa? Karena engkau cinta Tuhan. Di akhir zaman kita sama seperti Petrus. Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari segala perkara dalam dunia ini. Hal yang sama Abraham juga diuji. Ketika anaknya, anak perjanjian itu lahir, persembahkan dia. Nggak mudah saudara. Saya mau katakan kepada saudara, di akhir zaman iring Tuhan nggak gampang. Tetapi engkau sanggup kalau engkau punya firman dan Roh Kudus. Apakah engkau mengasihi aku, jemaat GPD Yordan Kebon Baru? Apakah engkau mencintai lebih dari segala perkara? Kalau engkau mencintai Tuhan, engkau akan menjawab seperti Petrus menjawab. Engkau tahu Tuhan, aku mencintai engkau. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Layani Tuhan sungguh. Karena ada waktunya, ada masanya kita gak bisa berbuat apa-apa. Walaupun hati ini mau. Kenapa? Karena tubuh ini lemah, tubuh ini sakit. Dan kalau ada kesempatan seperti pagi hari, datang ke rumah Tuhan. Kita jangan dikalahkan oleh situasi berita corona. Kalahkan corona dengan firman daripada Tuhan. Dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang luar biasa. Karena bagi saya begini, memang kalau mau dipanggil berangkat aja, kenapa? Mati pasti. Tetapi mau masuk surga atau neraka itu pilihan. Sekali lagi saya ulangin ya, mati itu pasti. Tapi yang menentukan kematian kita kemana, itu dari saudara. Dan saya percaya seluruh jemaat di Kebon Baru ini pasti masuk surga. Katakan amin saudara. Yang ketiga, definisi yang berikutnya adalah setiap hari itu harus memiliki kasih. Coba buka 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Satu Yohanes 4 ayat 8 berkata begini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak apa? Haleluya. Haleluya. Sebab Allah bukan di dalam Tuhan ada kasih, kasih itu Allah. Ngerti ya saudara ya? Beda saudara. Kalau di dalam Allah ada kasih, berarti kasih Allah itu hanya sebagian kecil. Ada orang berpikir begini, oh kalau mencintai Tuhan berarti jam doanya dibanyakin. Betul? Kalau saya cinta Tuhan, baca firmannya 1 hari 1 Alkitab.
Itu. Hah? Halo? Halo? Benar begitu? Kalau saya cinta Tuhan, persembahan saya jadi 10 juta. Begitu? No, saudara. Anda nggak lakukan apa-apa, Tuhan tetap mencintai engkau. Justru kita lakukan lebih karena kita yang cinta Tuhan. Kasihnya gak berubah karena dia adalah kasih. Dia terima kita apa adanya. Dengan apa yang kita lakukan tidak mengubah kasih Tuhan. Tetapi yang kita lakukan lebih karena kita yang cinta Tuhan. Anda gereja, Anda berdoa, Anda berkorban karena engkau yang cinta Tuhan. Kalau Tuhan kasihnya tidak akan pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia gak bisa berubah karena apa yang kita lakukan. Karena memang dia tidak berubah. Yang ngerti katakan amin, saudara. Dan hari ini kita bisa berdiri. Semua karena kasih daripada Tuhan. Aduh, untung Tuhan bukan Herman Rantung kok. Kalau Tuhan Herman Rantung mati semua. Saudara. Betul? Siapa di sini yang pernah menyakiti Tuhan? Angkat tangan. Saya angkat tangan, saudara. Jangan munafik, saudara. Siapa yang pernah nyakitin hati Tuhan? Angkat tangan. Ngaku aja supaya ringan, saudara. Benar gak? Apa Tuhan langsung murka dan berkata, mampus lo. Mati kamu hari ini. Enggak, saudara. Saudara ingat Raja Hizkia ketika nabinya datang lalu sudah ketok palu. Mati kamu. Betul? Betul? Terus apa yang Hizkia lakukan? Dia datang, dia sender ke tembok dan nangis. Dan ketika Tuhan lihat air mata Raja Hizkia diperpanjang 15 tahun lagi. Saya melihat saudara ya, Tuhan itu seringkali kasihnya saking besarnya sama manusia sehingga seringkali keputusannya biasa dia ubah. Saudara pernah divonis, dengar cerita orang divonis mati? Udahlah Pak, kasih makan apa aja, 5 hari lagi mati. Itu kata dokter, bukan kata Tuhan. Tuhan sanggup mengubah yang sakit menjadi sembuh, yang lemah jadi kuat. Tuhan, saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Makanya nanti kita akan lihat, ada banyak anak Tuhan membenci. Saya cuma bisa gampang menilai, nggak ada Tuhan di dalamnya. Sederhana, saudara. Orang yang nggak bisa mengasihi, karena nggak kenal Tuhannya. Tahu di Alkitab ada, tahu dengar khotbah ada, pernah dikhotbahkan, tapi tidak pernah mengalami. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Ketika gereja berjalan tanpa ada kasih. Orang bertanya, kok bisa Kebon Baru 40 tahun ada di tempat ini? Ini kampung yang besar, gereja cuma 1 di sini. Dan saya masih ingat ketika beberapa tahun yang lalu, gereja ini pernah kebakar. Ketika itu saya masih tinggal di Kartini. Ditelepon, Pak Gembala, gereja kebakaran. Dan saya mau bikin bagaimana? Saya lagi ada di jalan. Ketika saya sampai datang ke tempat ini, saya kaget. Api itu sudah padam. Cerita orang berkata ada kurang lebih 100 orang datang dari segala penjuru daerah gereja untuk bantuin. Matikan api. Enggak sampai ada blangmir. Enggak sampai ada pemadam kebakaran. Sudah mati. Woi, gereja ini jadi berkat. Kita diberkati untuk memberkati. Kita enggak pelit. Fungsi gereja adalah mengasihi, saudara. Saya masih ingat dulu Bapak. Siapa yang di depan sebelah kanan itu Ibu Golda ya. Dia pernah berkata kalau ada apa-apa sama gereja, langkahi dulu mayat saya. Kenapa saudara? Karena kita punya kasih. Coba saudara belajar tersenyum walaupun pakai masker saudara. Benar apa betul? Saya bingung ekspresi saudara ngelihat saya senang apa gak senang nih. Gak kelihatan. Aduh, Horas. Ah gitu dong saudara. Gitu aja kok repot saudara. Haleluya saudara. Ada sukacita pagi hari ini. Gereja GPD Yordan masih punya kasih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu dong. Haleluya. Next. Selanjutnya saudara. 1
Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku, perhatikan, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Allah telah. Jadi sekali lagi tadi saya sudah bicara bahwa ukuran kita mengasihi karena kita sudah lebih dahulu dikasihi. Kita bisa menerima orang lain, kita bisa mengampuni orang lain karena kita yang lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Nah kalau kita terima anugerah, kalau terima pengampunan, kita juga akan melepaskan pengampunan. Saya tutup dengan ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ada haleluya? Saudara masih ikut saya? 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata begini. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, perhatikan. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah, kalau di gereja, I love you Lord. Lihat suami, lihat istri. Pembohong. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dan kasihilah sesama. Ini dua hal yang gak bisa diputuskan. Ini nyambung saudara, mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, harus juga mengasihi sesama yang kelihatan. Kalau saya malah begini, yang kelihatan aja kita gak bisa mengasihi. Bohong mengasihi yang tidak kelihatan. Sekarang saya mau tanya, Anda lihat Tuhan dengan matamu? Mana. Yang ada Pak Yakub yang si ganteng nih. Rambutnya hitam, kemarin putih. Tambah muda aja ya Om Yapto ya. Tambah keren aja. Gak heran Tante Eva terguling-guling. Saudara. Betul? Kelihatan gak? Enggak. Dengan kasat mata kita gak lihat Tuhan, tapi dengan mata iman kita percaya Dia hadir. Nah yang kelihatan itu siapa? Ya suami, ya istri, ya anak-anak, orang tua, sesama kita. Itu yang kelihatan. Karena ayatnya berkata begini. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, apa? Tidak mungkin. Anda mau menyembah sampai ke plafon, kalau Anda benci suamimu, engkau gak mengasihi orang tua mertua, anak mantumu, bohong. Coba katakan kanan kiri, kamu orangnya ya. Ada haleluya. Haleluya pelan banget sih. Nggak rindu sama khotbah gembala apa? Haleluya. Haleluya. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Udah deh, gak usah bohong-bohong deh, udah ketahuan dah lu. Belang lu udah ketahuan lah. Tiap hari lagu penyembahan, tiap hari memuji Tuhan. Gak salah, yang salah adalah bukan hanya memuji. Ingat, lu masih ada di dunia. Nih, masih injak tanah. Rasa-rasanya kita udah mau terbang aja kok. Nanti ada gilirannya terbang bareng Tuhan ya, sabar. Bukan sekarang. Lihat dong kesusahan orang, lihat dong penderitaan orang, lihat air matanya. Saudara, kalau Tuhan Yesus Allah yang egois, Dia datang dengan kemuliaan, Dia duduk saja di tahta, lalu Dia panggil, siapa yang mau datang? Mari sembah aku. Ada Yesus begitu? Cara Tuhan begitu? Dia duduk di singgah sana, jangan disentuh, gak boleh ketemu orang karena Dia kudus. Ya Tuhan, Anda dengar Alkitab berkata, Allah menjadi manusia, menjadi hamba, mati di atas kayu salib. Dia yang keliling kota, saudara. Dia yang pergi. Pendeta sekarang diketemuin aja susahnya minta ampun. Belum apa-apa ada tulisan di depan, awas anjing galak. Lebih baik cari Tuhan aja deh. Ketemu Tuhan aja deh, Bapak Ibu udah lah. Manusia bisa kecewain kita.
Saya mungkin juga bisa kecewain saudara. Tapi Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Katakan amin saudara. Karena kasihnya kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama.